keviralan itu jadi mata pencaharian orang-orang sekarang ya kan. Dari Kak Aprilia Widya, gimana menurut kakak kalau cantik tuh cukup pakai bismillah dari air wudhu aja? Ya justru karena beauty standar itu gak akan pernah ada habisnya, ya kita juga masa gak ada habisnya juga ngeledekin orang, bikin dosa gitu. Capek banget bikin konten harus kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Sore Bercerita. Kita lagi live IG juga. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Hari ini kita mau konten tentang Beauty standar sebagai penyebab insecure yang lagi marak banget di zaman digital ini. Standar-standar yang diciptakan oleh medsos, dimana itu berhubungan banget kan sama beauty standar. betul. Nah, yang bikin seru gak sih? Kontennya itu sambil pakai masker. Karena ngomongin beauty standar, Iya. kita sambil maskeran boleh enjoy aja teman-teman. Jadi ya stay tune aja lah. Nanti sampai kita bahas-bahas tentang beauty standar ya. Kamu pakai masker apa? Aku udah ngaduk-ngaduk masker covid. Aku pakai ini. Nah, ini tuh Ini kamu nggak boleh iklan. Ya. Gak tau ini punya siapa, ini ada di kantor, aku pakai aja. Hah, kantor. Kalau aku pakai ini dulu, ini untuk kayak buat biar nggak kering banget. Udah. Nah, Ini jadi ini masker gue. Maaf ya kalau lucu-lucu. Aduh, ini agak cairan sih tapi nggak apa-apa lah. Coba maskeran dulu. Biasanya kan pakai ini ya, pakai kuas ya. Ini berhubung nggak ada kuas ya udahlah tangan juga jadi ya. Yang penting mah tangannya kan udah cuci tangan udah bersih. kenapa sih aku nggak bawa kaca? Aku bawa kacanya, Nggak usah ini aja udah nggak apa-apa. aku Lanjut. bisa lihat. Ini aku kok berantakan banget ya sob. Aduh udah lah. Nah, itu juga sih sebenarnya salah satu alasan aku. Sebenarnya aku nggak ngerasa aku jadi karena insecure aku ngelakuin ini ya. Jadi aku kan gak punya IG, udah setahun lebih ya. Gak punya Instagram akun maksudnya ya, akun pribadi maksudnya. Tapi kalau IG mah punya, kan aku kan ngelola medsos. Itu salah satunya juga karena itu mungkin ya. 2 kali aku ngapus akun Instagram. Gara-gara apa sih sob? Kalau yang pertama, sebenarnya dua-duanya sama sih, sama-sama berhubungan Sorry sama ya, ini kalau cara yang nggak bener. sama standar yang beredar gitu, yang aku walaupun aku orangnya kalau di luar kelihatannya kayak pede, punya pendirian atau gak gampang dipengaruhi sama orang terkait selera atau apapun, tapi apa ya, ngaruh tetap. Jadi kayak banyak banget kan bertebaran kayak pasangan atau misalnya lifestyle gitu, jenjang karir, studi mereka udah, orang-orang udah sampai mana, itu kan semua orang publish di media. Dan itu tuh kadang-kadang bikin yang kok gue masih di sini-sini aja gitu. Semua itu kan bergulir. Dan aku ngerasa aku masih stuck aja terus kayak gitu. Dan itu yang bikin aku jadi kayak yang pertama kali aku akhirnya nutup. Juga salah satunya juga karena jadi kecanduan medsos terus gitu. Kecanduan medsos itu yang bikin aku yang gila gue Jadi gini terus. Jadi lu udah berapa kali ngapus? Itu yang pertama. Yang kedua itu yang pas aku ke Hongkong itu, seminggu malah ya kalau nggak salah, seminggu setelah aku pulang dari Hongkong tuh aku mutusin untuk ngapus. Salah satunya sebenarnya baper gak sih ngomongnya. Jadi aku tuh waktu di Hongkong itu kan emang gak bilang orang-orang ya, maksudnya aku gak bilang siapa-siapa di media sosial ya. Teman-teman juga yang tahu ya teman-teman kita doang gitu kan, kita doang, kantor lah atau ya pokoknya yang sering interaksi sama aku. Kalau enggak aku nggak ngomong gitu kan. Nah pas di Hongkong itu aku nggak posting banyak-banyak, tapi aku posting sesekali, tapi aku nggak bilang aku lagi di mana gitu. Terus kayak pas itu kayak banyak yang hubungin aku gitu kayak ini mana, lagi mana, apa ini. Aku tuh jarang banget digituin. Terus pas aku digituin aku malah kayak mikirnya, lah jadi kalau gue punya konten yang begini, yang lifestyle-nya begini, baru gue dideketin kayak gitu kan. Terus emang bener-bener tuh kayak yang banyak, dan pertanyaannya tuh menurut aku pertanyaan yang ngapain kayak gini aja ditanyain kayak gitu, kayak wah mau ikut tuh kapan-kapan lagi sama kamu gitu-gitu, kok kamu bisa sih gitu. Dan aku cuma jawabnya cuma yang ya bisa lah, kamu lebih bisa daripada aku, tinggal nabung berangkat. Aku cuma kayak gitu doang yang ya gitu doang. Terus aku kayak, terus kalau gue diem aja, apalagi kan aku nggak punya apa ya, jenjang studi yang meningkat, karir aku di situ-situ aja, jadi ya elah. Terus males lah, toxic banget. Terus aku juga gak ngerasa aku berkembang dengan baik dengan medsos. Terus jadi kamu memutuskan untuk menghapus? Iya. Ini Allah, ini BTW muka aku kok. Kalau soal beauty standar sih ya kita nggak ngelak ya, kita kan selalu beli skincare, pasti kita milih dong yang
mana yang lagi hits, artinya kita milih yang mana yang lagi jadi standar dong. Mau nggak mau kita kena nggak sih? Iya, ya maksudnya ya walaupun kayak misalkan ada yang bilang kan ya percantik lah dengan dari dulu gitu. Iya kan sih, ada istilah kayak gitu kan. Ya Itu yang ngomong siapa? Buaya ya. Enggak sih, Kamu ini lebih kan. cantik natural kok. Natural. Kondisinya ya sekarang banyak yang memandang fisik ya gitu ya, terutama mungkin kalau dari segi wajah dan sebagainya ya mungkin beberapa, tapi terutama dari ini ya BB ya Sof ya, BB gitu kan, itu kan Apaan sih bebek? berat badan itu kan apa Oh. namanya, itu kan bikin Body shaming. iya body shaming banget kan. Kadang orang tuh kayak yang ngomong itu asal jeplak gitu ke orang-orang yang dia lagi belajar proses apa namanya diet, atau dia lagi belajar proses penggemukan dan sebagainya. Atau enggak emang dia lagi pengen nyehatin diri aja. Iya. Ya nggak sih, kadang orang mikir dia sehat kok walaupun gemuk, tapi dia pola makannya dirubah sedikit terus dikiranya oh kamu diet ya, iya sih kamu kegemukan. Wah, aku pun kurus banget kan, gila. Cuman kalau aku tuh terbantu dengan baju-baju aku yang gede. Tapi kalau orang udah ngeliat aku sekosan misalnya, gila lo tulang doang lo. Iya. Gak tahu aja gimana uang udah keluar abis banyak buat Buat makan, badannya tapi nggak Iya, kayaknya sampai. napas nguap deh. Hah? Berat badan. Ya jadi artinya ya itu maksudnya kita nggak boleh body shaming banget gitu ya, apalagi fisik ya. Ya teman-teman tau lah, misalnya perempuan itu kan agak sensitif ya, mungkin bukan hanya perempuan aja sih, laki-laki juga sama sih, kayak karena ada yang minder dan sebagainya. Khawatir kalau kita terus-terusan body shaming, terus juga ya membandingkan fisik gitu kan ya, orang itu tuh kayak nggak ada dia nggak ada motivasi untuk misalkan dari yang gemuk banget dia mau ideal dan sebagainya gitu, itu kan jadi kehilangan motivasi ya, jadi gitu ya teman-teman ya, maksudnya Dan emang gak boleh disepelein karena bullying sekarang itu emang parah jadi ya. fokus utama. bahkan banyak banyak banget yang kejadian sampai kekerasan. jadi bunuh diri gak sih? Ih banyak banget. Iya banyak banget kasus Pokoknya bullying udah itu. nggak boleh sama sekali diremehin deh. Hati-hati lah, maksudnya kalau berucap gitu kan ya, kalian tuh lebih baik ya memang sih sebenarnya bukannya kita harus jujur ya, kalau misalkan kita mengungkapkan pendapat iya memang harus jujur, cuma kayak harus difilter gitu loh, maksudnya nggak asal jeplak, ih kok lu iteman ya gitu kan ya, ih kok lu gendutan ya, itu tuh kalimat-kalimat yang apa ya, secara tidak langsung itu tuh ya body shaming Iyalah. gitu kan. Ya kalau ya itu mah teman- wajar lah, kita kan keluar beraktivitas, nggak mungkin nggak ada perubahan warna. Ya, justru karena beauty standar itu nggak akan pernah ada habisnya, ya kita juga masa nggak ada habisnya juga ngeledekin orang, bikin dosa gitu. Kenapa di Indonesia beauty standar harus dibahas? Karena keviralan itu jadi mata pencaharian orang-orang sekarang ya kan. Iya, betul. Orang mengejar viral di mana-mana, artinya Oke, viral diingat ini loh, udah dimang oleh. iya, viral menjadi mata pencaharian orang, di mana viral itu adalah dampak dari beauty standar. Capek banget bikin konten harus kayak gini. Ya, Oke, jadi tadi jadi tadi kan body shaming yang berakhir pada bullying kan, itu nggak baik banget teman-teman, karena korban bullying itu ya udah sampai ada yang bunuh diri loh, hati-hati. Lagi-lagi kalau jangan pernah membandingkan orang. Cantik itu relatif, ya nggak sih? Walaupun memang ya yang namanya perempuan itu, kalau teman-teman, aku sih pernah baca pernah baca bukunya Asma Nadia nggak, yang judulnya Salon Kepribadian. Jadi ya memang sebenarnya kayak ahwat-ahwat juga kita yang menjaga tabarruj gitu kan ya, untuk tidak tabarruj dan sebagainya, tapi perlu juga memperhatikan kayak bagaimana sih kebersihan diri kita gitu kan ya, supaya kita tuh kayak nggak bau gitu loh di depan orang, terus juga harus tetap seger gitu kan, itu juga harus dijaga ya. Salah satunya mungkin dengan perawatan sederhana gitu kan ya, bukan berarti harus operasi plastik, maksudnya harus ke klinik mahal dan sebagainya, jangan gitu kan ya, kalau misalnya memang tidak ada dana. kan Allah mencintai keindahan, makanya kita harus merawat. Terus juga bahaya dari body shaming itu yang semakin itu nggak kita hentikan dari diri kita sendiri, itu akan menciptakan standar yang lebih tinggi. Ya kalau kalian ulangan aja kan, kalau kalian ulangan semakin banyak yang nilainya bagus, KKM-nya meningkat kan, KKM-nya. Nah gitu juga, nah itu bakal jadi tantangan buat orang-orang yang biasa dapat nilai rendah kan untuk naikin. Itu juga berlaku di body shaming ini sebagai krisis sekarang ya. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan bikin bahasan baru soal body shaming,
Misalnya dulu cantiknya standar barat, sekarang standar Korea. Kenapa harus bikin standar-standar kayak gitu? Standar glowing lah, standar apa? Nah itu ngapain sih gitu? Satu itu akan itu kan sebenarnya kan strategi marketing orang ya, bikin beauty standar ya untuk biar brandnya laku. Nah tapi ada juga yang emang hobi aja gitu ngejulitin orang. Dia tuh demen gitu ya. Dia nggak tahu dampaknya apa, padahal dia nggak dapat dampak marketing sama sekali ya. Cuma Iya, dia suka ocehan aja ya, ocehan suka ya. aja ngoceh, suka aja orang-orang ikutan ngebahas julitan dia. Ekonomi orang tuh nggak sebaik kalian gitu kan. Mereka kekurangan uang mungkin buat beli kosmetik atau skincare atau apa. Berarti artinya mereka akan semakin menjadi korban dari body shaming itu atau beauty standar itu. Ada pertanyaan dari live IG kita, dari Kak Aprilia Widya. Gimana menurut kakak kalau cantik tuh cukup pakai bismillah dari air wudhu aja? Itu kalau setahu saya ya itu omongannya buaya. Ukti kamu cantik apa adanya kok, natural aja, pakai air wudhu juga cukup. Ya Allah, sedangkan yang dia godain bukan cuman gue yang pakai air wudhu doang, tapi juga yang bedaknya tebal, yang joget-joget perutnya kelihatan gitu. Bener kalau misalnya itu tuh ngelahirin aura yang baik ya. Tapi kalau misalnya tapi kan itu emang udah kewajiban, air wudhu kan kewajiban buat ya buat setiap muslim, ya pasti nggak usah dibilang cantik pakai bismillah dan air wudhu, ya itu mah udah lumrah lah, semua orang juga harus wudhu gitu loh. Skincare tuh ditanya, skincare kita apa? Skincare kamu apa Ki? Aku sih ya bahan-bahan alami aja sih ya, aku biasa. Contohnya kopi bojong gede. Aku juga alami kok, lumpur lapindo, tau gak lumpur lapindo? Orang belanja skincare ke Watson ke itu, kita berburu ya. Kita bawa mangkok, ya gali lubang buat nyari lumpur. Gali lubang buat nyari lumpur. Nggak bawa. Pril, pertanyaannya jangan bikin ngakak, ini aku udah retak nih. Nah gitu ya, pokoknya buat teman-teman anak-anak sekolah, yang apalagi anak-anak sekolah yang masih minta uang orang tua, gak usah dihiraukan gitu. Kalian cantik apa adanya, tapi tetap perawat diri. Betul. Tetap sering-sering cuci muka, jaga kesehatan di luar gitu, karena kan banyak polusi. Nah ini juga karena dampak pemanasan global sih. Pemanasan global di kita tuh udah parah banget ya. Kalau misalnya aku baca buku Bumi yang Layak Dihuni, itu tuh emang udah parah banget, dan emang orang mau keluar pakai skincare pun sebenarnya udah bahaya. Apalagi yang nggak pakai. Jadi cobalah sayangin kulit kalian, dan pakai sih yang herbal, nggak usah yang mahal, nggak usah yang mahal, nggak usah ngorbanin uang kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya duit ya berarti dijaga, misalnya pakai masker, itu kan juga kan nggak perlu pakai skincare tapi pakai masker kan terlindungi. Pokoknya cari cara lah yang nggak ngerepotin orang. Dan ini sih sebenarnya kayak makan buah-buahan juga kan banyak manfaatnya ya sob ya, kayak misalkan tomat dan sebagainya, itu kan juga bagus. Berhubungan lagi dengan media sosial sebagai pemicu dari beauty standar yang menghasilkan insecurity ya. Jadi solusi yang nggak kalah bagus adalah jangan sering-sering main sosmed, karena kalau main sosmed kita akan terpapar dengan standar-standar yang disediakan oleh media sosial. Ada orang A, dia lifestyle seperti ini, nah itu standar dia. Terus ada orang B, C, D sampai Z, itu mereka semua bikin standar. Kalau kita lihat terus media sosial, kita akan terpapar terus. Lama-lama kita kayak insecure, nggak punya jati diri, kerjanya ngikutin orang doang. Nggak usah kayak begitu gitu kan, apalagi kantong kita masih terbatas. Sadar aja kalau misalnya indah itu di mata Allah aja, nggak perlu di mata orang, karena kita akan tua. Dan berarti artinya kejelekan itu nyata, ya nggak sih? Orang itu udah cantik dari akhlaknya gitu. Makanya kita ya jangan terus-terusan mempercantik diri, tapi kita nggak mempercantik akhlak gitu kan ya. Sama aku Sofura juga sama sambil belajar gitu kan ya. Ya cantik akhlak itu lebih indah gitu kan dibandingkan dengan cantik fisik. Teman-teman, kita cuci muka dulu deh kayaknya ya. Nanti kita balik lagi dah. Nah itu udah cuci muka. Kita cuci muka. Gimana? Asal sama aja. Gitu guys. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terus juga pola pikir anak remaja makin lebih baik. Cara kita memandang orang, menilai orang itu lebih objektif, nggak menilai dari segi penampilan, tapi lebih pada nilai dari orang itu tersebut. Personality is first, and look is just a bonus gitu. Betul banget. Buat teman-teman yang mau request konten bisa nge-DM ke Instagram kamu apa? @tazkiyatun.m. Ya di Instagram. Kalau aku nggak punya. Nah nanti
nanti bisa DM aja kita mau konten apa. Oh ya, kolom komentar itu tuh sebenarnya nggak pengen kita tutupin, tapi nggak tahu tutup sendiri sama si YouTube. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.